Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Arlin dalam pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 IPS 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi fungsi kuadrat yang sebenarnya materinya ini biasa saja kalau misalkan kamu sudah memahami konsep dari fungsi kuadrat, tapi cukup memiliki banyak part atau bagian yang harus Ibu turun tangan langsung menjelaskan kepada kalian sehingga kalian nanti tidak mengalami miskonsepsi atau mengalami kesalahan pemahaman gitu ya. Oke, rencananya tuh kan minggu depan Ibu akan melakukan ulangan harian bab fungsi linear dan juga fungsi kuadrat. Tapi karena ada suatu hal di mana guru-guru untuk kelas 10 harus melakukan Google Meet ya dengan kalian yang sudah dijadwalkan, sehingga pertemuan minggu depan Ibu akan melakukan Google Meet dulu, akan membahas latihan-latihan soal dulu mengenai fungsi kuadrat dan juga fungsi linear gitu ya. Jadi mungkin kita tunda dulu ulangan hariannya, mungkin 2 minggu lagi dari setelah Ibu upload materi ini. Dan Ibu juga minta maaf karena ini Ibu merekamnya menggunakan HP, jadi kualitas suaranya tidak sekeras atau tidak sebagus ketika Ibu melakukan live streaming di sekolahan atau ketika Ibu menjelaskan menggunakan pensil dengan tulisan langsung gitu ya. Oke, kita mulai dari konsep pertama dari fungsi kuadrat. Seperti yang kalian ketahui, jadi kita bab ini ya, kita akan membahas mengenai bab fungsi. Jadi fungsi ada beberapa yang sudah Ibu share, termasuk nanti fungsi linear, fungsi kuadrat, dan ada beberapa fungsi yang lain. Nah, fokus kita ya, kalau fungsi linear itu merupakan fungsi dengan pangkat tertingginya itu ya, variabel x-nya itu adalah 1 gitu ya. Kalau fungsi kuadrat sesuai dengan namanya berarti pangkat tertinggi dari x-nya itu nanti adalah pangkat 2. Nah, sesuai dengan bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat. Nah, setelah Ibu share gitu ya, setelah Ibu share kepada kalian PowerPoint mengenai fungsi kuadrat. Nah, di sini di slide kedua ada yang namanya bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Jadi persamaan. Jadi persamaan itu merupakan seperti ini ya, Nak ya, fx itu. Jadi kalau persamaan itu belum mengarah ke hasil. Ya, cirinya itu. Jadi masih ada variabel x-nya sehingga tidak langsung x sama dengan 2 gitu ya. Misalkan gitu. Tidak langsung 6, tidak langsung 10. Tapi kalau yang namanya persamaan itu masih ada variabel x-nya seperti ini dan juga ada yang lain gitu ya, misalkan ada konstanta di situ, ada yang A, B, dan juga ada nilai C-nya di situ. Nah, di sini bisa kalian perhatikan jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu merupakan fx. F itu dari kita ambil dari fungsi ya, function atau fungsi, dan x itu adalah merupakan variabel x yang akan kita olah gitu ya. Bu, misalkan kita ganti Y bisa Bu? Bisa. Misalkan kita ganti misalkan huruf yang lain bisa. Jadi hanya suatu contoh aja ini gitu ya. Yang terpenting dari fungsi kuadrat itu bentuk persamaannya itu di mana x kuadratnya itu atau harus ada x kuadrat atau harus ada variabel yang memiliki pangkat kuadrat atau pangkat 2. Nah, baru nanti bisa disusul dengan bx atau misalkan ada angka dan juga ada variabel x saja dan juga ada konstanta misalkan ada c. Nah, contohnya misalkan seperti ini. 3x kuadrat min 2x plus 1 ini termasuk fungsi kuadrat. Loh Bu, kok di sini katanya bentuknya positif gitu ya, tapi kok di sini kok negatif gitu. Jadi bentuk umum persamaan ini tidak mempengaruhi atau tidak melihat positif dan negatif. Ya, terserah. Jadi misalkan A-nya ini negatif gak apa-apa, B-nya negatif gak apa-apa, C-nya negatif tidak apa-apa. Jadi tanda tidak dipermasalahkan, hanya susunannya harus AX kuadrat BX plus C. Atau yang paling penting AX kuadrat aja, dimana A itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya X kuadrat harus ada. Ya, tidak boleh misalkan hanya BX plus C, itu nggak bisa. Ya, sesuai dengan judulnya karena kita akan membahas fungsi kuadrat, jadi harus ada pangkat yang dikuadratkan. Contoh lagi misalkan di sini ada x kuadrat min 4. Yang penting ada x kuadratnya saja, ini sudah termasuk fungsi kuadrat.
Loh, bukan tidak ada bx atau tidak ada angka terus ada variabel x gitu kan ya. Apakah ini masih bisa disebut fungsi kuadrat? Bisa. Karena fungsi kuadrat kembali lagi ke definisi, yaitu fungsi yang memiliki pangkat paling tinggi 2. Itu ya. Yang belakangnya bx plus c kita nggak bisa kita nggak lihat juga nggak apa-apa. Yang penting ada variabel x kuadrat di situ. Atau misalkan ini ya, atau fungsi x ya gitu ya, 7 plus 2x min x kuadrat. Loh Bu, ini kan dibalik, apakah bisa? Boleh ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat ini, bentuk fungsi persamaan fungsi kuadrat ini itu tidak memandang positif negatif dan juga tidak memandang posisinya, letaknya gitu ya, nggak mandang. Yang penting ada variabel x kuadrat atau variabel yang dikuadratkan. Oke. Sekarang di grafik fungsi kuadrat itu ada 2 ya, yaitu grafik yang arahnya ke atas seperti ini, di mana syaratnya itu A ya, A itu lebih dari 0, dan yang kalau misalkan yang samping kanannya itu di mana A-nya itu kurang dari 0. Kalau misalkan kalian belum paham di sini Bu, yang A itu yang mana, yang B yang mana, yang C yang mana, perhatikan yang ini ya. Misalkan 3x kuadrat min 2x plus 1. Nah, yang namanya A berarti kalian langsung aja, berarti A-nya di sini 3, karena kan dia yang dekat x kuadrat kan 3. Yang dekat x-nya kan min 2, yang C-nya itu adalah 1. Jadi A-nya itu 3, B-nya itu min 2, C-nya itu 1. Kalau misalkan ini ya, 5x kuadrat min 4x berarti A-nya adalah 5, B-nya itu adalah min 4, dan C-nya adalah 0. Jadi nggak apa-apa, C-nya kalau 0 nggak apa-apa. Yang penting x kuadratnya itu harus ada nilai di depannya, tidak boleh 0. Gitu ya, tidak boleh. Kalau ini, loh Bu, ini kan 0 gitu kan. Kalau misalkan depannya ini tidak ditulis angka, itu berarti nilainya 1, kayak gini ya. Oke, kalau ini berarti A-nya berapa? Kalau yang sini nak, sini min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 7. Oke, gitu ya. Jadi kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, nanti pasti grafiknya akan ke atas. Jadi misalkan ini 3, berarti nanti fungsi ini ketika digambar nanti grafiknya pasti ke atas. Contoh lagi, misalkan ini min x kuadrat, berarti kalau misalkan digambar nanti dia bentuknya ke arah bawah gitu ya. Oke, sekarang konsep fungsi kuadrat. Jadi ini Bu sudah merangkumkan kepada kalian konsep fungsi kuadrat itu hanya 3 ini saja ya. Kalau kalian mempelajari suatu materi, itu kalian lihat dulu konsepnya seperti apa, keinginannya seperti apa si materi ini. Nah, kalau sudah tahu konsepnya, mau di apapun juga, misalkan mau dirubah juga soal-soalnya menjadi yang aneh-aneh, misalkan ditukar atau misalkan tandanya diganti, itu tidak akan mempengaruhi pemikiran kalian. Jadi pegang dulu konsepnya gitu ya. Oke, konsep fungsi kuadrat tuh hanya ada 3 ya. Kita harus 3 banyak banget Bu, kok bilangnya hanya gitu kan ya. Jadi kalian itu dalam berpikir itu kalian harus, kamu bisa gitu ya. Ini mudah, nah itu. Jadi jangan negatif dulu, jangan menyerah dulu, tapi cuman 3 ya gitu ya. Jadi kamu memberikan afirmasi atau pemikiran positif kepada diri kalian bahwa ini materi mudah. Mungkin awalnya kesusahan karena belum banyak yang kalian ketahui, ini masih nama-nama baru, tapi ketika kalian latihan terus menerus ya, nanti akan mudah dengan sendirinya ya. Namanya belajar, gak ada yang belajar mudah. Ada anak bayi misalkan belajar berjalan, memang awalnya susah, tapi kalau sudah latihan terus menerus akan menjadi mudah. Sama kayak memahami konsep ini, awalnya susah ya, memang karena kalian belum tahu konsep ini dari nol, benar-benar gak tahu kalian. Tapi kalau kalian sudah paham, latihan terus menerus, ini akan menjadi hal yang mudah gitu ya. Jadi ikhlaskan diri kalian untuk belajar. Ketika kalian belajar, insya Allah itu juga akan kalian juga mendapatkan amal gitu kan ya, dari Sang Maha Pencipta gitu ya. Gitu, harus ikhlas ya. Oke, yang pertama, titik potong grafik sumbu X. Jadi di dalam sumbu atau di dalam fungsi kuadrat itu pasti ada nanti ya, grafiknya seperti ini. Itu pasti akan ada yang dinamakan titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik ini memotong sumbu X di mana? Nah, itu. Ini kan nanti kan ada grafik ya, ada grafik sumbu X Y ya. Mungkin grafiknya Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Atau ini aja yang mana? Ini grafiknya kan ada sumbu X, ada sumbu Y.
pasti di dalam fungsi kuadrat akan ditanyakan grafik ini atau suatu persamaan ini nanti dia memotong sumbu x-nya, berarti sumbu x itu yang ini yang lurus, di titik mana atau di koordinat mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti pasti di grafik fungsi kuadrat itu akan ditanyakan pula di mana koordinat titik potong grafik dengan sumbu y. Jadi mereka berpotongan di sumbu y-nya itu di koordinat mana. Yang namanya koordinat itu x, y ya, x, y. Jadi x-nya dulu koma baru y-nya. Yang ketiga itu nanti ada titik puncak, pasti ditanya titik puncak grafiknya, karena parabola itu kan berbentuk parabol itu seperti kalian misalkan melempar bola ya kan, dia bentuknya melengkung ya, pasti ada yang namanya titik puncak ini kan ya. Nah, nama lain titik puncak itu adalah titik balik atau titik ekstrem. Nah, itu biasanya ditanyakan dia titik puncaknya di mana gitu. Nah, kita ambil suatu contoh ya, satu contoh misalkan ada suatu fungsi namanya fungsi x gitu ya, ada fungsi x sama fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Disuruh menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu x. Jadi sudah ada grafik seperti ini, memotong sumbu x-nya di koordinat berapa, titik-titik, koma titik-titik. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada konsep seperti ini, sebenarnya di latihan kalian pas PAS semester 1 itu sebenarnya sudah ada soal seperti ini gitu ya. Ketika grafik dimintai tolong untuk perpotongan sumbu x, artinya syaratnya y-nya harus sama dengan 0 ya, grafik sumbu y-nya harus di-nolkan agar tahu x-nya itu kan ya, atau fx, fungsi fx-nya itu di-nolkan, jadi fx itu sama saja dengan y, harus di-nolkan. Nah, kita masukkan saja nilai 0-nya itu ke persamaan ini, sehingga fx-nya kita tulis dulu persamaannya, baru masukkanlah 0 di sini sama dengan ini, tulis lagi ya soalnya. Nah, ini cuma dipindah aja sih ya, ditukar aja. Loh Bu, katanya pindah ruas itu misalkan plus jadi min jadi plus, tapi ini kok tidak gitu kan ya. Ini kok tandanya sama aja gitu kan ya. Nah, ini hanya membalik saja. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau dua-duanya mereka mereka dibalik atau mereka bertukar, itu tidak mempengaruhi nilai atau tidak mempengaruhi tanda. Loh Bu, nolnya ini kan positif, kalau pindah ruas harus min 0 ya. Yang namanya 0 itu positif dan negatif itu sama, jadi tidak memandangnya dia 0 itu. Nah, sekarang ini ada x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nilai x-nya berapa? Kalau seperti ini kan sudah ada ya pelajaran waktu SMP, dimana memfaktorkan. Ada suatu fungsi seperti ini, disuruh mencari x, maka kita harus faktorkan. Pemfaktorannya seperti ini, gitu ya. Nah, di samping kanan ini ada caranya. Berapa dikali berapa biar ada 6, dan angka itu ketika dijumlahkan harus ada min 5. Ya, seperti itu ya. Jadi ibu tidak melanjutkan lagi cara pemfaktoran gimana, ibu sudah menerangkan. Kalau kalian ada yang belum bisa, silahkan kalian belajar searching ya, atau cari di YouTube bagaimana cara pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah mencari suatu nilai atau mencari suatu variabel di mana persamaannya itu memiliki persamaan fungsi kuadrat seperti ini, gitu ya. Oke, atau enggak fungsi kuadrat juga bisa sebenarnya, ada cara-cara pemfaktoran. Ibu tidak bahas karena memang kita ada batasnya, gitu ya. Pelajaran ini ada batasnya. Jadi yang belum bisa usaha sendiri, cari sendiri agar kalian tidak ketinggalan karena ibu tidak membahasnya. Oke, artinya kita dapat ini min 2 dan juga min 3. Kalau misalkan mereka dikalikan kan yang belakang, min 2 dikalikan min 3 kan plus 6, dan ketika dijumlahkan min 2 ditambah min 3 berarti adalah min 5.